Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama tanpa halangan suatu kawan. Amin. Di sini saya Mubarudin adalah anggota dari kelompok 3 komunikasi bisnis, dan juga anggota lengkap kami yang pertama ada Mbak Estidia Aprilia, dan yang kedua ada Mbak Christine Rista, yang ketiga ada Mas Lutfiatus Zuhro, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Mubarudin. Di sini kami akan mengangkat tema tentang presentasi bisnis dan juga wawancara. Nah, untuk nanti poin-poinnya meliputi definisi tujuan presentasi bisnis dan juga alat bantunya apa saja dan bagaimana cara memulainya serta tahapan-tahapan yang akan berlangsung. Nah, di sini langsung kita mulai aja, yakni definisi dan tujuan presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis atau pengembangan produk, perluasan pasar, dan juga pengajuan usul proyek baru dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Nah, presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan. Nah, seseorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai secara umum. Tujuan presentasi bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi audiens untuk bertindak dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ini ada persiapan dan juga alat bantu presentasi. Untuk yang pertama, untuk persiapan presentasi bisnis yang paling efektif dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini persiapan yang perlu dilakukan untuk presentasi bisnis mencakup di beberapa hal, antara lain yakni penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Terus selanjutnya, penguasaan berbagai alat bantu presentasi juga harus baik. Kemudian untuk menganalisis para audiens, dan yang terakhir menganalisis tentang lingkungan, lokasi atau tempat yang akan dipresentasikan. Kedua yakni berlatih presentasi secara bisnis. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi audiensnya siapa saja. Terus yang kedua menyiapkan pokok-pokok pikiran. Kemudian yang ketiga menulis teks secara lengkap. Selanjutnya yang keempat yakni menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul, dan kemudian yang terakhir menulisnya. Yang ketiga mengenai alat bantu presentasi. Setelah melakukan presentasi bisnis, maka pembisnis perlu mengambil keputusan untuk memilih alat bantu yang akan digunakan dalam melakukan presentasi bisnis, seperti papan tulis hitam, flip chart, transparansi overhead projector, slide, papan tulis elektronik, VCR maupun panel LCD proyektor. Selanjutnya, tahapan atau panduan melakukan presentasi bisnis dan wawancara kerja. Yang pertama mengenai tahapan wawancara kerja. Tahap pembukaan, yakni pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Yang ketiga, pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Yang keempat, pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Yang kelima, supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik, akan lebih baik dilakukan apabila wawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. Dan yang keenam, pewawancara sebaiknya mengenal informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan ataupun jabatannya. Selanjutnya tahap inti. Di sini tahap inti memiliki 8 poin. Poin yang pertama ada ajukanlah pertanyaan yang sistematis. 2. Kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Dan yang ketiga, jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. 4. Pertanyaan disampaikan dengan ramah. 5. Pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. 6. Pewawancara
hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi narasumber. Ketujuh, pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, ada pewawancara hendaknya memiliki kemampuan mendengar yang akurat. Selanjutnya ada tahap penutup. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapannya agar kedua belah pihak dapat bertemu di lain kesempatan. Yang kedua, tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. Yang ketiga, sebelum wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Wawancara atau interview merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan, face-to-face relation. Selain wawancara, kegiatan presentasi juga tidak lepas dari dunia bisnis. Presentasi dilakukan untuk menyampaikan informasi atau pemikiran-pemikiran baru. Berbagai peristiwa penting seperti pengajuan usulan proyek-proyek baru, pengembangan produk, perluasan pasar, dan sebagainya bukanlah hal baru. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau institusi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang, sehingga tujuan presentasi bisnis yang efektif dapat tercapai. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan.